Zaman itu kan Ki Gede ini salah satunya Ki Gede Trusmi, berarti cikal bakalnya batik juga itu dari Ki Buyut Trusmi ya. Yang dalam ada legenda sih sebelumnya pernah Ki Gede itu dibesani oleh Kesultanan Cirebon ya, tapi batik tersebut tidak boleh dibawa oleh si Ki Buyutnya itu. Tapi zaman waktu itu kan bisa saja terjadi. Akhirnya contohnya tidak dibawa oleh Ki Buyutnya, tapi masih disimpan di keratonnya. Yang setelah pulang di sini, terus Ki Gedenya juga ngambil sendiri di sana tanpa sepengetahuan. Tapi bukan berarti maling kan gitu ya. Ya akhirnya si batik itu tersebut dibuat di sini. Ya. Nah setelah selesai itu contohnya ditaruh lagi di sana tanpa sepengetahuan juga, akhirnya diserahkan batik tersebut. Nah setelah itu tanya saudaranya mana batiknya, ya harus itunya dulu yang aslinya mana. Jadi akhirnya si yang asli itu diserahkan ke Ki Gede Trusminya. Begitu disimpan di tas, kalau zaman sekarang tasnya, terus keluarkan semuanya kedua-duanya. Ternyata sultan tersebut tidak bisa milih mana duplikat mana yang aslinya. Jadi ya kondisi cerita, nah, ini bahasa Cirebon ya. Jadi maunya apa si Kibuyut, karena sudah membuat batik pesanan saya, tapi tidak apa namanya, tidak ada bedanya dengan yang asli sama duplikatnya. Jadi Kibuyutnya mintanya anak cucu saya bisa hidup dari pembuat batik. Jadi sampai sekarang batik itu masih lestari di sini. Menurut apa namanya ya, orang-orang perbatikan dan menurut kita juga semua, batik adalah karya seni rupa pada kain ya, yang memakai teknik pewarnaan rintang dengan menggunakan malam panas sebagai perintang warna. Golongannya kan ada dua, cuman dua, ada pesisiran dan ada keratonan. Kita tahu juga kalau kita ambil dari daerah sana, daerah wetan, dari Madura, itu kan tidak ada keraton, makanya batiknya itu termasuk pesisiran. Ya warnanya juga kan seperti pesisir, tahu sendiri kan, misalnya ada biru, sebagainya, itu bisa masuk ke dalam batik-batik pesisiran. Juga motifnya diambil dari flora fauna, baik darat maupun laut. Nah kalau kita lihat geser ke sini ke Jogja sama Solo, karena tidak punya pantai, makanya Solo dan apa namanya, di Solo dan Jogja itu batiknya termasuk batik keratonan. Makanya warnanya juga biasanya didominasi dengan warna coklat dan hitam ya, seperti mungkin di sini ya, ini coklat sama hitam sama yang di situ kan, tapi lebih dominan coklatnya kalau di Solo. Nah Pekalongan karena tidak punya keraton, makanya batiknya termasuk juga batik pesisiran. Pas kita nyampe di Cirebon, ceritanya kan itu punya keraton, punya pesisir kan, punya pantai, punya pelabuhan ya. Jadi makanya batiknya kedua-duanya itu ada.
menurut saya yang paling kaya jenisnya itu ya cuma Cirebon sendiri. Karena kita tahu lah kalau di keratonan ada Singa Paliung, ada Singa Regi, ada Banjar Kalong, ada Kanoman, ada Dasiban, dan sebagainya masih banyak lagi. Dan kalau yang dari pesisiran, misalnya ada Ganggeng, tahu Ganggeng? Ganggeng itu sejenis rumput air. Nah, di situ dilengkapi dengan ornamen satwa, ya udang, ya ikan, ya kepiting dan sebagainya. Kalau Bali Cirebon motifnya banyak ya. Menurut saya yang tekuni cuma satu, khusus Megamendung. Kalau Megamendung khusus, nah ada kan warna-warna macam ya, namanya Cirebonan Bu. Panji Semirang ya, Sinagoliman, Naga Seba, Kancilan, Raja Besi. Nah, yang lain masih banyak. Tapi sebagian besar orang di Indonesia kemarin saya kita katakan bahwa pernah boomingnya itu kan Megamendung pada tahun 2008 atau 2007 sekitar tahun itu pernah booming sekali. Kayak gradasinya biasanya kan 7, karena orang pendahulu itu filosofinya kan 7 dulu. Misalnya kan langit itu berlapis 7, tanah juga bumi lapisan 7, hari juga 7. Jadi dilihat dari situnya filosofinya ya kesuburan lah. Kalau mendung kan menjelang hujan, jadi kesuburan. Artinya sih ya menurut apa namanya tuh filosofi tak, dari 1 sampai 5 kan ada itunya. Pertama kan saya bilang dulu kan 9 ya, 9 diantara kan wali sanga kan ada di tanah Jawa ya. Nah itu ada wali 9 tuh. Nah yang kedua gradasinya 7. Kalau 7 kan sifat namanya hari, 7 hari ya. Nah kalau 5 pas dari pasaran itu manis lain lagi lipat lihat. Nah waktu itu kan cuma 9, 7, 5. Warnanya juga kan udah bilangin merah sama biru. Selainnya itu nggak ada. Dan juga filosofi lainnya itu kalau orang memakai Megamendung ya mudah-mudahan ingat, karena kalau yang tadinya panas bisa dingin, adem. Jadi maksudnya hati kita juga harus bisa seperti itu, bisa mendinginkan suasana. Kalau kita lagi marah lagi apapun itu bisa diredam. Ya saya rasa ya tetap lebih maju dari dulu ya, karena dulu kan orang itu bukan untuk dijual belikan. Zaman dulunya kan untuk kepuasan pribadi, jadi membuat sendiri, dipakai sendiri. Nah, karena ini berkembang sampai sekarang ya alhamdulillah bisa untuk menjadi itu pengenalan dulu. Nah sampai anak TK juga harus diperkenalkan. Iya, jadi kalau anak TK kan terlalu riskan kalau mau mencoba membatik karena lilinnya panas, mungkin sesuai ya. Jadi untuk desainnya saja, terus juga mewarnai batik itu warnanya seperti apa. Ya ini sukses ya. Tapi kan karena dengar-dengar udah diakui sama dunia ya batik dari Indonesia ya. Ya mudah-mudahan lebih baik lagi lah. Makanya UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009 mengumumkan bahwa batik adalah warisan budaya dunia tak benda yang berasal dari Indonesia. Jadi faktornya yang itu. Nah, kalau yang print itu tidak boleh disebut batik karena tidak diproses dengan cara demikian, cuman di sablon saja, jadi itu tidak boleh disebut batik. Makanya kita himbau ke generasi muda itu yang minimal mengerti dan bisa membatik kemudahan seperti itu. Kenapa? Karena
UNESCO akan mencabut kembali apabila di Indonesia tidak ada pembuat batik. Kalau tidak ada yang membuat batik, semuanya di Indonesia akan dicabut kembali. Jadi ukurannya 4 tahun. Makanya saya itu gedang-gedang. Gedang-gedang saya bikin workshop, bikin sanggar batik itu biar orang-orang Indonesia itu ya minimalnya belajar batik. Pertama, insya Allah saya ya artinya tetap lestari. Nah, pelestarian itu kan harus ada 3 hal tersebut kan harus bisa jalan. Yang pertama, pembatiknya atau buruh batiknya ada. Yang kedua, juragan batiknya ada ya. Yang ketiga juga seperti Anda semuanya yaitu calon pembeli. Jadi harus pembelinya sudah ada. Kalau tidak ada yang beli, ya siapa yang mau mengerjakan batik tersebut? Karena tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Jadi ketiga-tiganya itu harus bisa jalan agar batik tersebut bisa lestari. Ya tadi kan saya nggak setuju harus cuma mencintai. Jadi yang seperti tadi milikilah budaya Indonesia.